Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kyusan Wahyudi, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah kajian buku teks bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah kajian buku teks bahasa Indonesia. Adapun tugas yang saya paparkan adalah analisis buku teks bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka berdasarkan kriteria BNSP. Buku yang saya analisis berjudul Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia untuk SMA SMK kelas 11 yang diterbitkan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, disusun sebagai buku teks utama pada Kurikulum Merdeka. Sebelum masuk ke analisis, saya akan menjelaskan secara singkat gambaran umum buku ini. Buku Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia terdiri dari 6 bab yang memuat berbagai jenis teks, mulai dari teks argumentasi, teks berita, cerpen, puisi, drama, dan karya ilmiah. Setiap bab dirancang berbasis aktivitas, proyek, diskusi, dan refleksi sehingga pembelajaran itu tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada keterampilan berbahasa dan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil analisis buku ini berdasarkan kriteria BNSP yang meliputi kelayakan isi, penyajian, sistematis, inovasi, bahasa, dan grafis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelayakan isi pada buku ini. Buku ini sudah selaras dengan capaian pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Hal ini terlihat dari tujuan pembelajaran yang menekankan kemampuan berbahasa Indonesia secara koherensif, yaitu membaca, menyimak, berbicara, menulis, dan memirsa. Dan materi yang disajikan juga relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Contohnya pada bab 1 dibahas ketahanan pangan lokal, dan di bab 2 membahas inovasi dalam teks berita, serta pada bab 6 membahas konservasi alam melalui karya ilmiah. Pada tema-tema ini dekat dengan realitas kehidupan siswa dan isu sosial yang sedang berkembang. Dari keempat keakuratan materi, buku ini tuh menggunakan teks-teks autentik yang bersumber dari media nasional seperti Kompas dan Media Indonesia. Selain itu, data dan contoh yang disajikan membuat siswa membedakan antara fakta dan opini sehingga mendukung pembelajaran berbasis literasi kritis. Nah, pada buku ini juga berperan dalam pengembangan karakter dan profil pelajar Pancasila. Nilai bernalar kritis ditanamkan melalui kegiatan analisis teks, nilai gotong royong melalui kerja kelompok dan proyek, serta nilai mandiri dan kreatif melalui tugas menulis, membuat poster, vlog, dan juga karya sastra. Dan yang kedua ada kelayakan penyajian. Nah, buku ini menunjukkan keberpihakan kepada siswa. Materi tidak disajikan secara satu arah, melainkan diawali dengan pertanyaan pemantik, dilanjut dengan diskusi, latihan, dan juga proyek. Nah, penyajian saat ini membuat siswa itu lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, siswa itu tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat dilatih untuk mengemukakan pendapat, berdiskusi, hingga hasilkan karya sendiri. Nah, dengan demikian, penyajian materi dalam buku ini itu mampu memotivasi siswa untuk belajar secara aktif dan reflektif. Nah, selanjutnya ada sistematika penyajian. Materi dalam buku ini disusun secara logis dan sistematis. Setiap bab itu diawali dengan peta konsep dan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian dilanjut dengan pengenalan materi, contoh teks, analisis, latihan, proyek, jurnal membaca, dan juga refleksi. Nah, pola penyajian ini itu konsisten di setiap bab. Nah, sehingga memudahkan siswa dalam memahami alur pembelajaran dan mengaitkan materi satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada penyajian inovatif. Nah, buku ini tuh menghadirkan berbagai elemen kreatif seperti ilusi, tabel, peta konsep, serta aktivitas berbasis proyek. Contohnya itu siswa itu diminta membuat poster, vlog berita, pertunjukan drama, hingga karya ilmiah. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut itu dapat mendorong siswa untuk berpikir kreatif, bekerja sama, dan mengaplikasikan keterampilan berbahasa dalam konteks yang lebih nyata. Nah, namun demikian, inovasi dalam buku ini itu masih didominasi dalam
media cetak, integrasi teknologi digital secara langsung seperti QR, kode, atau tautan interaktif masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada kelayakan bahasa. Nah, pada kelayakan bahasa ini yang digunakan dalam buku ini tuh sesuai dengan tingkat pemahaman sesuai siswa atau siswa SMA. Nah, kalimat-kalimatnya itu komunikatif dan tidak terlalu rumit sehingga mudah dipahami. Dari segi ketepatan tata bahasa, buku ini juga secara umum telah sesuai dengan kaidah PUEBI dan minimum kesalahan ejaan. Selain itu, bahasa yang digunakan itu juga bersifat membangun dan inklusif, tidak diskriminatif, serta mendorong siswa untuk percaya diri dalam menyampaikan pendapat dan menghargai keberagaman, seperti itu. Nah, yang selanjutnya atau yang keenam itu ada kelayakan grafik, di mana buku ini itu memiliki tata letak yang rapi dan konsisten. Penggunaan font, warna, dan juga ikon penanda kegiatan belajar dibuat seragam di seluruh buku. Adapun ilustrasi, gambar, grafik, dan tabel yang disajikan juga mendukung pemahaman materi, khususnya pada bab karya ilmiah dan poster. Hal ini itu membuat buku nyaman dibaca dan tidak membosankan. Pada kesimpulannya, buku cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia untuk SMA SMK kelas 11 layak digunakan sebagai buku teks utama kurikulum Merdeka. Jadi buku ini telah memenuhi kriteria BNSP dari aspek kelayakan isi, penyajian sistematis, inovasi bahasa dan grafis, serta mampu mendukung pembelajaran yang aktif, kritis, dan berkarakter. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan yang kurang berkenan, saya mohon maaf setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.